Kita mulai kuliah pemisahan setimbang terpadu. Kita sudah sampai video ke-8. Nah, kalau pada video ke-7 kita bahas uap cair ya. Kalau pada 8 ini akan kita coba operasi yang lain, yaitu yang disebut kristalisasi. Pemisahan dengan proses yang namanya kristalisasi. Kristalisasi adalah proses tadinya A dan B larut dalam solvent B. Ini sekarang jadi A padat ya. A kristal atau padat atau kristal ya. Plus larutan sisa. Ini adalah A dalam solvent B. Jadi kita akan dapatkan kristalnya. Nah, operasi praktisnya biasanya adalah ini ada larutan A dalam solvent B. Kita masukkan ke kristalizer atau kristalisator ya. Maka keluar ini adalah berupa kristal A atau padat A plus larutan sisa. Ini adalah A dalam B ya. Nah, ini kemudian dilewatkan di separator. Macam-macam, ini ada yang pemeriksaan padat cair itu bisa sedimentasi, bisa filtrasi, bisa sentrifugasi dan lain-lain ya. Mana yang paling cocok ya tergantung situasi kita dan tujuan kita ya. Nah, sekarang misalnya terus ini dipisahkan, ini akan didapatkan kristal atau padatan A. Mesinnya ini masih basah ya. Terus ini adalah larutan sisa. Nah, ini bisa dilewatkan dryer misalnya. Nah, ini adalah padat A kering ya. Lalu keluar ini adalah uapnya ya. Ada H2O yang uap H2O, uap solventnya ya. Biasanya adalah H2O, kalau misalnya H2O ya tinggal uap air saja. Tapi mungkin juga solventnya yang lain ya. Dia ada kristalisasi, separator, dan drying. Nah, separatornya itu kalau mau di drying seperti ini, kalau dryingnya mahal biasanya itu berarti separatornya yang menghasilkan kristal atau padatan dengan kadar cairan yang sesedikit mungkin. Ya, kalau untuk keperluan itu, kalau kasusnya seperti itu dan bahannya mahal ya kita pakai centrifuge misalnya. Oke. Lalu
keuntungan yang kristalisasi. Yang pertama, padatan umumnya atau sering ya tidak membentuk solid solution atau larutan padat. Jadi kristalnya itu tidak campur dengan solvennya, sehingga diperoleh kristal padatan relatif murni. Dan keuntungan yang kedua yang besar itu adalah bahwa ini kan operasinya padat cair. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang destilasi, uap cair, destilasi, absorpsi, maka kita lihat bahwa kita mainnya adalah sekarang kesetimbangan padat cair itu adalah masalah peleburan ya. Sedangkan kalau destilasi atau absorpsi itu adalah masalah uap cair atau cair uap, itu adalah penguapan. Nah, kita tahu bahwa di ilmu termodinamika penguapan itu kebutuhan panasnya jauh lebih banyak daripada peleburan. Jadi panas peleburan itu jauh lebih kecil daripada panas penguapan ya. Jadi panas peleburan, karena operasi kristalisasi itu basisnya adalah operasi padat cair atau peleburan, lebih umumnya jauh lebih kecil ya. Daripada panas penguapan misalnya. Jadi kalau uap cair itu kita main-main dengan panas penguapan, maka energinya butuh banyak. Kalau kristalisasi itu panas peleburan itu biasanya panasnya kecil. Contoh, kalau H2O saja, kalau panas penguapannya itu kan sekitar 550 kalori per gram kalau panas penguapan. Kalau panas peleburan es ya, H2O itu es menjadi air, itu panas peleburan itu hanya sekitar 19 kalori per gram. Jadi bandingkan kalori lebur itu 80 ya, bukan 19. Itu bangsa zat organik. Kalau air itu kalau es itu kalori leburnya sekitar 80. Jadi kalau panas penguapan air itu H2O, panas penguapan H2O adalah sekitar 550. Kalau panas peleburan H2O jadi es menjadi air itu sekitar hanya 80. Jadi kita bandingkan 550 dengan 80 itu adalah berapa itu? Kalau bagi 80, 540 itu adalah kira-kira 7 kalinya ya. Jadi kira-kira 7 banding 1. Ini kalau kasus H2O. Yang lain beda-beda angkanya, tapi jelas panas peleburan itu jauh lebih kecil daripada panas penguapan. Jadi operasi ini biasanya lebih hemat energi. Nah, lagi banyak keuntungannya ya. Pemisahan padat cair tadi dengan separator mechanical separation itu lebih murah ya. Oke. Jika kristal atau padatan yang dipandang
belum cukup murni, bisa dilakukan kristalisasi berulang atau rekristalisasi ya. Berapa kali terserah, mau 2 kali, 3 kali. Nah, itu gimana? Kalau kita gambar larutan A dalam B, dan apa ini tadi? Ada kristalisator, diperoleh apa? Padat A plus larutan sisa. Ini separator. Ini adalah padat A yang belum murni ya. Ini adalah larutan sisa. Ini bisa dilarutkan lagi dengan solvent. B misalnya juga bisa, solvent yang lain juga bisa. Ini adalah pelarutan. Ini akan diperoleh larutan A. Lalu kristalisasi lagi. Lalu ini ada padatan A plus larutan sisa. Ada separator lagi. Nah, ini padatan A ya sudah lebih murni. Ini larutan proses berulang ya, rekristalisasi. Bisa dilakukan berulang. Ini kan gambar ini cuma 2 stage, 2 tingkat. Ini separator lagi ya. Mau 3 kali bisa, 4 kali bisa, tergantung keinginan murninya berapa. Biasanya kalau penelitian di lab itu kalau ingin kristal untuk proses analisis yang sangat murni itu bisa berulang-ulang, bisa 4 kali mungkin ya. Kita akan betul-betul dapatkan kristal yang mendekati murni ya. Kemudian kapan kristalisasi terjadi? Bisa terjadi jika C ini konsentrasi A di larutan lebih besar dari C jenuh. Ini konsentrasi A jenuh. Bisa juga disebutkan driving force daya dorong kristalisasi adalah C min CS. Jadi kalau CS lebih besar dari C itu padatannya melarut. Kalau kita melarutkan gula dalam air teh misalnya, itu CS-nya lebih tinggi daripada C, maka gulanya larut. Tapi kalau ingin mengkristalkan, maka kita harus buat C lebih besar dari C jenuhnya, C lebih besar dari CS. Bagaimana mencapainya?
C lebih besar dari CS. Nah, ini ada sejumlah cara. Untuk kristalisasi. Yang pertama adalah penguapan solvennya. Jadi kalau solvennya menguap, maka konsentrasi A naik ya, karena solvennya pergi. C naik sampai lebih besar dari CS. Yang kedua adalah dengan pendinginan. Ya, kalau C naik akibatnya apa? C lebih besar dari CS. Kalau pendinginan, apa akibatnya? Nah, kalau didinginkan larutan itu, maka CS-nya turun ya, kelarutan jenuh itu turun. Akibatnya terjadi juga C lebih besar dari CS. Yang ketiga, penambahan zat lain. Ini mengakibatkan CS-nya turun. Sehingga C lebih besar dari CS. Mengkristal juga mengendap juga. Contoh yang ketiga itu misalnya adalah kalau kita punya larutan pektin dalam air. Larut itu ya. Orang membuat pektin itu mengambil pektin dari kulit buah-buahan, misalnya kulit jeruk bali misalnya. Itu kulit jeruk bali dicacah dulu, dihancurkan, kemudian dilarutkan dalam air, dicampur dengan air ya. Bukan dilarutkan, kulitnya tidak bisa larut ya, dicampur dengan air, kemudian diaduk, mungkin perlu dipanasi dan sebagainya. Akibatnya apa? Pektinnya larut, yang asalnya dari kulit jeruk bali tadi. Nah, sekarang disaring, diperoleh apa? Larutan pektin dalam air. Bagaimana ngambilnya? Nah, itu bisa salah satu tadi dengan kristalisasi dengan cara menambahkan zat lain. Dengan penambahan zat lain, maka pektin tadi kelarutannya akan turun, CS-nya turun, sehingga C lebih besar CS, mengkristal dia. Misalnya zat yang bisa ditambahkan misalnya etanol, bisa juga aston ya. Ini banyak zat, tapi yang biasanya dipakai adalah etanol aston itu. Itu yang ketiga, itu kalau cara khusus nih. Tapi yang kebanyakan adalah gimana? Karena kita mencari solvent aditif yang khusus tadi juga kadang-kadang sulit. Maka orang kebanyakan memakai yang 1 dan 2, penguapan solvent atau pendinginan. Itu yang keempat adalah kombinasi, bisa juga. Diuapkan dulu solvennya, kalau sudah agak pekat baru suhunya didinginkan. Oke, jadi macam-macam cara. Nah, sekarang ini kalau penguapan solvent jelas, C naik itu mudah diikuti ya. Tapi kalau bagaimana CS turun dengan turunnya suhu? Bagaimana pengaruh suhu terhadap CS kelarutan ya, CS atau bisa juga disebut XAS ya. Kalau ini C itu dalam konsentrasi mol per volume, kalau XA itu dalam apa? Fraksi. Jadi apa? Mol A per mol solvent. Ini tanda tanya. Misal A atau kelarutan A dalam
solvent atau cairan B. Gambarnya gimana? Sket kesetimbangannya. Ini ada cairan, isinya A plus solvennya. Kemudian ada padatan di sini. Padatannya hanya A saja. Ini setimbang. Jadi B-nya tidak mengkristal ya. Solvennya tidak mengkristal. Solven tidak memadat ya. Jadi kesetimbangan fasa pada cair untuk A ya. Syaratnya apa kalau kita berjumpa dengan kesetimbangan? Ini kan yang setimbang A-nya ya, B-nya tidak setimbang ya. Karena B-nya tidak masuk ke padat. Yang di padatan hanya A-nya saja karena kristalisasi ini. Nah, sekarang analisisnya gimana? Ya, kesetimbangan selalu, kesetimbangan fasa itu fugasitas, kemudian apa? A. Parsial di fasa padat, padat itu solid, S sama dengan fugasitas A di fase liquid ya. Ini adalah persamaan dasar. Kemudian pendekatan di fase liquid dengan apa? Gamma A di liquid, XA di liquid, kita sebut XA saja, XAL ya di liquid ini, kali apa? FA standar. Nah, ini kalau kesetimbangan pada cair, lihat di teori ya. Sekarang bagaimana yang di padatan? Padatan pakai aktivitas koefisien juga. Jadi gamma A koefisien aktivitas A di solid ya. Lalu XA di solid kali FA di standar di solid ya, OS. Ini kan di cair ya, ini OL. Ini FA0 di padatan, kalau ini FA0 di proses standar di cair ya. Ini adalah rumusnya. Gamma A S XAS kali FA0S sama dengan gamma L XAL FA0L. Nah, sekarang kalau di sini kira-kira apa yang terjadi di gambar itu? A itu hanya di padatan saja, di padatan itu hanya ada A saja. Jadi XAS berapa? Mestinya XAS 1 ya. Padatan ini A murni berarti XA di padatan sama dengan 1. Sekarang kalau XAS sama dengan 1 atau murni ya, A murni berarti apa? Dia murni ideal, dia tidak ada orang molekul lain yang ngaco, ya ideal. Jadi apa? Gamma AS-nya sama dengan 1. Diperoleh, kita lihat di gambar tadi, gamma AS-nya 1, XAS-nya juga 1, jadi FA0S sama dengan yang ruas kanan tadi. FA0S gamma A di liquid, XA di liquid kali FA0 di liquid. Nah, sekarang karena yang ada gamma AL itu hanya di cairan, XA juga hanya di cairan, berarti apa? Gamma A
L ditulis gamma A saja karena tidak akan bingung, di solid tidak ada gamma A, di cairan juga tidak ada, di padatan juga tidak ada A, berarti yang ada hanya di cairan, maka XAL kita tulis XA saja. Atau bisa juga kalau jenuh berarti apa? XA S tadi ya, ini kelaratan jenuhnya. Kita tulis XA saja. Jadi bisa kita tulis apa? FA0S sama dengan gamma A saja, tidak usah pakai indeks L. Ini XA FA0L. Jadi yang kita cari apa sekarang? Kelarutan A tadi. Kita akan mencari XAS atau XA saja ya, XAS kita singkat XA saja. XA sama dengan apa? FA 0S dibagi, oh ini bukan P ya, ini F ya. FA0S dibagi FA0L kali gamma A. Nah, struktur termodinamika FA0S per FA0S itu kalau teorinya pakai ln. Jadi kita tulis saja ln XA FA0S ln ya. FA0S FA0L plus ln gamma. Karena XA itu lebih kecil dari 1, maka nilainya minus. Jadi supaya pas kita beli minus saja. Minus, oh saya terbalik, ini harusnya di bawah ini ya. Jadi ini minus. Ini per gamma A. Ini min. Sekarang kalau kita minuskan supaya nilainya positif ya. Dan yang kanan kita balik saja. FA0L FA0S min, oh jadi plus sekarang, ln gamma A. Ingat FA0L fugasitas A murni padat pada suhu dan tekanan sistem. Lalu FA0S adalah fugasitas A murni. Oh sorry, terbalik, L itu yang liquidnya. Cair ya. Murni padat pada TP sistem. Nah, sekarang FA0L per FA0S ln itu sama dengan apa? Nah, kita baca termodinamika. Lihat di kuliah termo atau di textbook yang jelas ada. Kalau kuliah termo saya tidak yakin bisa mengcover padat cair enggak ya. Tapi kita pakai teori termo saja yang ada banyak di buku-buku, bahwa ln FA0L FA0S itu sama dengan delta H fusion per mol, delta H fusion komponen A ya, delta H panas peleburan komponen A dibagi R
dibagi lagi titik triple, suhu triple dari A kali titik triple A dibagi suhu min 1 ya, plus delta Cp per R kali TT A per T min 1 lalu ditambah delta Cp per R kali ln TTA per T. Ya, perlu keterangan sekarang. Delta H FA itu adalah entalpi atau panas peleburan A murni ya. Lalu TTA titik atau tepatnya suhu triple A. Suhu triple ini apa? Suhu di mana padatan, cairan, dan uap bisa berada bersama-sama. Kemudian delta Cp apa? Cp liquid dari A dikurangi Cp padat dari A. Cp solid dari A. Jadi selisih antara Cp di cairan dengan Cp di padatan. Itu rumus itu. Sehingga rumus kelarutan yang benar min ln XA, ini rumus yang paling fundamental, adalah sama dengan delta H fusion dari A, panas peleburan A, dibagi R TTA titik triple A dikalikan TTA per T min 1, tulis saja delta Cp per R TTA per T min 1 plus delta Cp per R ln TTA per T plus ln gamma A. Nah, sekarang Cp itu kecil biasanya dibandingkan dengan panas peleburan, apalagi delta Cp. Selisih Cp di cairan dan padatan itu kecil lagi karena Cp cairannya kecil, Cp padatan yang kecil, selisihnya juga kecil. Itu mendekati 0. Sehingga diperoleh apa? Min ln XA itu bisa disederhanakan kalau mau agak kasar, dan ini sering dipakai, R TTA per T min 1 plus ln gamma A. Nah, sekarang ada kesulitan lagi pemakaian ini. A. Wah. Kesulitannya apa ya? TT, titik triple A itu banyak nggak datanya? Sedikit ya. Kalau panas peleburan masih lumayan, panas peleburan A masih lumayan. Kalau titik triple A, wah itu agak sulit ya. Apalagi panas peleburan A itu sekarang kalau dicari dengan differential scanning calorimeter atau thermal analyzer, itu cepat sekali calorimeter jenis itu. Nah, kalau TT masih sulit ya. Jadi umumnya TTA itu sulit dicari. Gimana pendekatannya? Nah, TTA itu biasanya diganti dengan titik lebur padatan A. Titik lebur itu apa? Ya, suhu lebur dari padatan pada
1 atmosfer seperti titik di D. Suhu di D pada 1 atmosfer. Itu disebut titik di D ya. Kalau ini titik lebur pada atau suhu lebur pada 1 atmosfer itu disebut dengan titik lebur. Seringkali ya TTA didekati dengan titik lebur. Titik lebur itu melting point TMA. Suhu lebur A. Ini lebih mudah dicari datanya. Kalau di triple agak sulit ya, TMA. Sehingga diperoleh apa rumus yang kasar bahwa min ln XA adalah delta H fusion dari A dibagi R titik lebur A dikalikan titik lebur A per T min 1 plus ln gamma A, dimana tadi TMA titik lebur A, jadi suhu lebur pada 1 atmosfer. Kenapa demikian? Mengapa TTA itu mendekati TMA? Nah, ingat di kuliah fisika dulu atau termodinamika juga ada. Kita menggambar titik triple gimana tuh? Ini tekanan. Kemudian ini suhu. Diagram fasa gambarnya gimana? Diagram fasa zat murni. Nah, ini ya, tegak di sini. Kemudian sana datar, ini ada ini. Ini adalah titik kritis, suhu kritis. Ini apa? Titik triple ya. Ini fase apa? Cair di sini. Di sini fase uap. Di sini fase padat. Jadi titik triple itu di sini. Kalau titik lebur di mana? Pas 1 atmosfer. Jadi suhu lebur pada 1 atmosfer. Lebur itu apa? Perbatasan atau perubahan fasa dari padat ke cair. Jadi di 1 atmosfer. Tarik mendatar. Ini adalah titik lebur. Ini adalah TM. Kalau ini T triple. Nah, karena garis batas padat cair mendekati vertikal, maka letak TT dan TM itu dekat sekali, maka TT hampir sama dengan TM. Nah, sekarang ada pertanyaan kecil, kapan kristalisasi dengan pendinginan cocok? Jadi ingat ada beberapa cara. Ada penguapan solvent, ada pendinginan dan lain-lain ya. Kapan pendinginan itu cocok? Jawabannya mestinya adalah jika
pengaruh suhu atau T terhadap CS, atau dalam hal ini adalah XA tadi ya, di rumus tadi, relatif tajam. Artinya apa? T turun sedikit saja, CS turun banyak. Jawabannya kapan pengaruh suhu tajam atau kapan T turun sedikit, CS turun banyak? Nah, kita lihat rumusnya tadi, min ln XA delta H fusion dari A R TMA per T, saya nulisnya betul nggak tadi? TMA ya, TMA per T min 1 plus dan gamma A. Sekarang kita lupakan dulu yang gamma A, yang suhu pengaruhnya di depan ini ya, yang paling keras ya. Kapan itu T akan berpengaruh? Atau T akan berpengaruh besar? Jadi ada rumus itu kita interpretasikan physical meaningnya ya. Kita lihat arti fisiknya apa tadi. Cari yang suhu, yang T itu sensitif terhadap suhu. Jadi T berubah sedikit, XA itu berubah banyak. Sekarang ini gamma A itu tidak begitu banyak dipengaruhi suhu. Jadi pengaruh suhu itu yang banyak di depan ini, di bagian yang depan. Nah, kapan suhu berpengaruh? Di T diubah sedikit, yang depan itu sudah berubah banyak. Nah, caranya gimana? Ya, ini koefisien ini harus besar. Ini TMA per T berubah sedikit, ln XA sudah berubah banyak kalau apa? Delta H fusionnya besar. Per R TMA besar ya, koefisiennya besar. Atau delta H fusionnya, oh ini saya nulisnya salah ini di sini, delta H fusion A ya. Yang depan sudah betul belum? Hanya H kecil, salah juga ini. Hanya harusnya H kecil aja, konsisten aja. Kalau kecil itu per mol ya di pelajaran termodinamika. Delta H F kecil, ini delta H F A ya. F A R T T A. Jadi delta HFA ini ya, delta HFA per RTTA, ini delta HFA per RTTA, lalu TTA diganti TFA, di belakang jadi delta HFA RTMA, TMA per T min 1 dan gamma ya. Jika TTA mendekati TM, TT mendekati TM, atau delta fusionnya tidak usah pakai F, fusion aja, delta F aja ya. Fusionnya pakai F saja. Kita lihat di depan keterangannya ya. Jadi
delta FA per RTMA besar, atau ya delta H fusion A besar, atau apa? Kalor peleburan A besar. Nah, kalau kalor peleburan A kecil, suhu tidak sensitif atau kurang sensitif terhadap CS, sehingga turunannya suhu harus banyak sekali, kurang bagus, rugi kita ya, pendinginan itu mahal. Maka lebih perlu dipikirkan cara lain, misalnya penguapan solvent ya. Kalau kita ingin, kalau panas peleburannya kecil, kita lebih enak pakai penguapan solvent. Kalau panas peleburannya besar, ya mungkin kita berpikir pendinginan. Nah, alatnya apa? Kalau yang pendinginan itu biasanya pakai, misalnya salah satunya adalah Svensson-Walker crystallizer. Nah, besok kita pelajari lebih lanjut. Juga pengaruh penambahan zat lain aditif tadi bisa mempengaruhi CS, jadi CS-nya turun. Pengaruh aditif itu masuk di mana? Tadi larutan pektin dalam air ditambahi etanol, itu munculnya di mana? Pengaruh etanol, kadar etanol itu di gamma ini tadi ya. Jadi kalau ada zat lain aditif, itu tujuannya adalah mengubah gamma ini sehingga CS-nya turun ya. Supaya ini kecil, berarti gammanya harus jauh dari 1. Kita lihat kapan gammanya harus dinaikkan atau diturunkan ya. Kita lihat di persamaan ini, secara analisis agar XA-nya turun, maka gammanya harus dinaikkan dan diturunkan. Jadi kita cari zat yang aditif yang bisa menaikkan atau menurunkan gamma. Kita coba analisis sendiri, menaikkan atau menurunkan gamma A untuk kristalisasi ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri video yang ke-8 ini. Kita lanjutkan nanti di video ke-9.